Api telah menyala dalam hati Qais dan Laila, dan api itu saling menerangi satu sama lain. Apakah yang mereka lakukan untuk memadamkan nyala api itu? Tidak, mereka tidak memadamkan nyala api tersebut. Karena menyadari perlunya pendidikan bagi sang anak, Sayyid memperkerjakan seorang terpelajar yang sangat terkenal sebagai guru. Pria ini menjadi kepercayaan banyak orang untuk mengajar keturunan seluruh bangsawan Arab agar mereka mendapatkan kebijaksanaan serta keahlian yang dibutuhkan untuk hidup di daerah gurun. Meskipun anak-anak itu takut pada guru mereka, namun mereka menyadari bahwa inilah saatnya mereka meletakkan seluruh mainan dan mulai membaca buku-buku pelajaran mereka dengan sungguh-sungguh. Qais adalah anak yang rajin dan antusias menerima pelajaran. Ia tak membutuhkan waktu lama untuk dapat mengalahkan teman-temannya dalam setiap mata pelajaran dan membuktikan bahwa ia adalah siswa terbaik yang pernah diajar oleh gurunya. Ia paling unggul dalam pelajaran membaca dan menulis. Begitu ia berbicara, entah dalam bentuk debat atau percakapan sederhana, bibirnya selalu melontarkan kalimat-kalimat bijak dan sangatlah menyenangkan mendengarkan berbicara. Namun tiba-tiba terjadilah sesuatu di luar dugaan. Teman-teman sekelas Qais merupakan seluruh bangsawan dari suku-suku yang berbeda, termasuk juga teman-teman perempuannya. Satu hari, seorang gadis bergabung dengan kelasnya. Gadis itu memiliki kecantikan yang luar biasa yang membuat Qais dan bocah-bocah lelaki lainnya langsung terpukau. Gadis itu bernama Laila, diambil dari kata Arab lail, yang berarti malam. Sesuai dengan namanya, rambutnya hitam legam dan di balik rambutnya, wajahnya memancarkan kecantikan yang luar biasa. Matanya berwarna gelap, dalam dan bersinar, bak mata rusa, dan hanya dengan satu kejapan bulu matanya, ia dapat meruntuhkan dunia. Bibir mungilnya hanya terbuka untuk mengucapkan kata-kata manis. Dan ketika kata lainnya membalas perkataannya, entah dengan kata-kata maupun senyuman, ia akan terlihat malu-malu. Kedua pipinya akan merona merah seolah-olah mawar merah merekah pada pipinya yang berwarna putih susu. Bahkan hati yang sedingin es pun akan meleleh tatkala memandang keindahan gadis ini. Namun perasaan Qais mudah jauh lebih dalam dibandingkan dengan teman-temannya. Ia telah tenggelam dalam lautan cinta bahkan sebelum ia mengenal arti cinta yang sesungguhnya. Ia telah memberikan hatinya kepada sang gadis bahkan sebelum ia menyadari apa sebenarnya yang ia berikan. Namun Qais tidak sendirian, karena Laila pun merasakan hal yang sama. Api telah menyala dalam kedua hati mereka dan api itu saling menerangi satu sama lain. Apakah yang mereka lakukan untuk memadamkan nyala api itu? Tidak, mereka tidak memadamkan nyala api tersebut. Mereka hanyalah anak-anak, dan anak-anak hanya dapat menerima apa yang mendatangi mereka tanpa banyak bertanya. Cinta ibarat sang pembawa anggur yang menuangkan minuman di gelas-gelas hingga meluap, dan anak-anak itu meminum apapun yang dituangkan untuk mereka. Dan tentu saja hal itu membuat mereka mabuk kepayang, karena mereka tak menyadari betapa kuatnya minuman itu yang sebenarnya. Rasa mabuk yang pertama kali ini dia alami selalu menjadi yang terhebat. Jatuh yang mereka rasakan untuk pertama kali selalu menjadi pengalaman yang terberat. Dan patah hati yang dirasakan untuk pertama kali selalu menjadi yang paling menyakitkan. Dan begitulah
Mereka melangkah jauh dengan perasaan itu hingga memperlambat untuk kembali lagi. Dipesonakan oleh sebuah kekuatan yang asal-usulnya tak mereka ketahui, dan kekuatan itu terlalu hebat untuk dapat mereka lawan. Mereka telah meminum habis gelas berisikan minuman cinta siang dan malam. Dan semakin banyak mereka minum, semakin kuat ketertarikan mereka satu sama lainnya. Mata mereka menjadi buta dan telinga mereka menjadi tuli di sekolah dan di dunia yang berada di luar kelas mereka. Kois dan Laila telah kehilangan diri mereka dan akhirnya saling menemukan.